Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hasrul, NIM 192504106 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah belajar dan pembelajaran. Adapun beberapa submateri yang akan saya paparkan dalam video kali ini, yaitu ada 7 submateri. Yang pertama adalah konsep belajar dan pembelajaran. Nah, di dalam materi pertama, yaitu konsep belajar dan pembelajaran, ada beberapa poin penting yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah hakikat belajar dan pembelajaran, pengertian belajar, dan jenis-jenis belajar. Nah, yang pertama adalah hakikat belajar. Belajar yaitu suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru, baik dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotor. Nah, yang kedua, hakikat pembelajaran. Pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya. Belajar merupakan aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersifat penambahan maupun pengurangan yang tentunya tidak dikehendaki. Belajar mempunyai manfaat bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat lingkungannya. Bagi individu, kemampuan untuk belajar secara terus-menerus akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan kualitas hidup. Sedangkan bagi masyarakat, belajar mempunyai peran yang sangat vital dalam mentransfer budaya dan nilai moral serta pengetahuan dari generasi ke generasi. Dalam dunia pendidikan, khususnya pengajaran, belajar merupakan kegiatan esensial yang terkait dengan berbagai faktor yang dapat memberikan perubahan pada siswa. Faktor siswa, guru, serta faktor lingkungan secara menyeluruh merupakan faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi, belajar dapat diartikan sebagai proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang baru yang mampu merubah perilaku pada individu yang berupa kemampuan, keterampilan, dan sikap. Lalu apa kaitannya belajar dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah komunikasi dua arah yang bukan monolog, melainkan adalah dialog. Mengajar dilakukan oleh guru, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Melalui pembelajaran, guru memberikan bantuan agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses dan hasil belajar. Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku individu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus sengaja diorganisasikan dengan baik agar dapat menumbuhkan proses belajar yang baik dan mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memahami konsep belajar dan pembelajaran serta kaitan antara keduanya, diharapkan Anda dapat melakukan pembelajaran yang bermakna dengan hasil belajar yang maksimal. Ciri-ciri belajar yaitu siswa yang bertindak belajar atau pembelajar memperoleh sesuatu yang baru pada diri pembelajar. Yang kedua, sembarang tempat dan sepanjang hayat dan seumur hidup. Motivasi belajar kuat dapat memecahkan masalah, mempertinggi martabat pribadi, hasil belajar sebagai dampak pengajaran dan pengiring. Ciri-ciri perubahan tingkah laku. Yang pertama adalah perubahan terjadi secara sadar. Terjadinya perubahan atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suara perubahan dalam dirinya.
Misal, menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, pengalamannya bertambah, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Misal, belajar menulis, yang kemudian dapat membuat surat. Yang ketiga, perubahan belajar bersifat positif. Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Yang keempat, perubahan belajar bersifat aktif. Perubahan bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu itu sendiri. Yang kelima, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat permanen. Berarti tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misal, kecakapan anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki oleh seorang anak itu sendiri. Nah, selanjutnya perubahan belajar bertujuan atau terarah. Perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Dan terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misal, seseorang belajar mengetik, sebelumnya sudah menetapkan tingkat kecakapan yang ingin dicapai. Jadi perubahan belajar dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah laku yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Contoh, jika seseorang anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan paling tampak adalah keterampilan naik sepeda. Akan tetapi ia mengalami perubahan lainnya seperti pemahaman tentang cara kerja sepeda, pengetahuan tentang jenis-jenis sepeda, ciri-ciri untuk memiliki sepeda yang lebih bagus, kebiasaan membersihkan sepeda. Jadi aspek perubahan yang satu berhubungan erat dengan aspek yang lainnya. Kesimpulan bahwa hasil belajar yang didapatkan seseorang setelah melalui proses belajar adalah mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, selanjutnya jenis belajar. Yang pertama, bagian belajar dengan wawasan, belajar diskriminatif, belajar global, belajar insidental, belajar instrumental, belajar intensional, belajar laten, belajar mental, belajar produktif, belajar verbal. Nah, belajar bagian. Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila dihadapkan pada misteri belajar yang bersifat luas atau ekstensif. Belajar dengan wawasan. Teori wawasan merupakan proses mereorganisasikan pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian persoalan. Yang ketiga, belajar diskriminatif. Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat, situasi, atau stimulus, dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang keempat, belajar global atau belajar keseluruhan. Bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan, berulang sampai pelajar menguasainya. Belajar insidental. Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah atau tujuan intensional. Belajar insidental bila tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai materi belajar yang akan diujikan. Belajar instrumental. Pada belajar instrumental, reaksi siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil, atau gagal. Belajar intensional. Belajar dalam arah tujuan merupakan lawan belajar insidental. Konsep belajar intensional beranggapan bahwa belajar itu selalu berarah tujuan. Belajar laten. Belajar laten, perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi secara segera. Belajar mental, perubahan tingkah laku yang terjadi tidak nyata terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang dipelajari.
Belajar produktif sebagai belajar dengan transfer yang maksimum. Belajar dikatakan produktif bila individu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan satu persoalan dalam satu situasi ke situasi lain. Belajar verbal, belajar mengenai materi verbal melalui latihan dan ingatan. Selanjutnya masuk di submateri kedua, yaitu kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Ada beberapa poin belajar dan pembelajaran, tujuan belajar dan pembelajaran, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 dinyatakan bahwa konsep pembelajaran adalah suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sebelum undang-undang dan peraturan pemerintah yang dijelaskan di atas, konsep pembelajaran yang diundangkan dunia pendidikan atau sekolah masih mengenal konsep pengajaran. Konsep pengajaran terlalu berorientasi ke guru. Guru satu-satunya sumber informasi, komunikasi berjalan satu arah dari guru ke siswa. Sedangkan konsep pembelajaran dalam praktiknya kebalikan dari konsep pengajaran. Menerapkan proses pembelajaran seperti yang diamanatkan di dalam dua ketentuan yuridis tersebut, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005. Belajar merupakan usaha seseorang untuk membangun pengetahuan dalam dirinya. Panen P 2001 ayat ke-42. Dalam proses belajar terjadi perubahan dan peningkatan mutu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa baik dari segi kognitif, psikomotorik maupun afektif. Pembelajaran melibatkan perilaku akademik dan non-akademik. Kognitif, ada 4 pendekatan kognitif untuk pembelajaran, tapi akan saya jelaskan beberapa poin. Yang pertama, pendekatan kognitif sosial yang menekankan bagaimana faktor perilaku lingkungan dan orang saling berinteraksi memengaruhi proses pembelajaran. Dan juga konstruktivis sosial, fokus pada kolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Nah, selanjutnya program pembelajaran dan belajar. Yang pertama, guru sebagai pendidik melakukan rekayasa pembelajaran dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Siswa sebagai pembelajar di sekolah memiliki kepribadian, pengalaman dan tujuan. Guru menyusun desain instruksional untuk membelajarkan siswa. Guru menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Yang dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dari siswa-siswi. Hasil belajar merupakan berakhirnya puncak proses belajar. Ciri-ciri pembelajaran yaitu: yang pertama, siswa yang mengalami perubahan. Dua, memperoleh perubahan mental internal pada diri pembelajar. Yang selanjutnya, sembarang tempat sepanjang hayat, kemauan mengubah diri, terjadinya perubahan positif, memperbaiki kemajuan mental, dan juga kemajuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, lanjut lagi kita memasuki submateri ketiga, yaitu model pembelajaran berdasarkan Permendikbud dalam K13 atau kurikulum 13. Yaitu terdapat beberapa poin yang akan saya paparkan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah sintak model discovery learning, yang kedua sintak model inquiry learning, yang ketiga sintak model problem based learning, yang keempat sintak atau tahapan model pembelajaran project based learning.
Nah, yang pertama yang saya sebutkan tadi juga memiliki beberapa poin, yaitu poin pertama di sintak model discover learning adalah pemberian rangsangan, yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pembuktian, dan yang kelima menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, yang di poin kedua yang saya tadi sebutkan, yaitu sintak model inquiry learning, juga memiliki beberapa poin. Yang pertama orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, yang ketiga pengumpulan data melalui eksperimen, yang keempat pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, yang kelima analisis proses inquiry. Nah, saya juga sebutkan di poin ketiga, sintak model problem based learning memiliki juga beberapa poin. Yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyelesaikan informasi-informasi yang relevan. Yang ketiga mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif, tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandang. Yang keempat melakukan tindakan strategis. Yang kelima melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Nah, yang poin keempat yang tadi saya sebutkan juga memiliki beberapa poin, yaitu di sintak atau tahapan model pembelajaran project based learning. Yang poin pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, yang kelima menguji hasil, yang keenam mengevaluasi pengalaman. Selanjutnya di submateri keempat, yaitu konsep teori belajar. Adapun beberapa teori belajar adalah belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi ketika belajar berlangsung. Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang dan hewan belajar, sehingga membantu kita memahami proses yang kompleks dalam pembelajaran. Macam-macam teori belajar. Kategori utama teori belajar yaitu teori belajar behaviorisme, yaitu yang hanya berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Teori belajar kognitivisme melihat atau melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Teori belajar konstruktivisme bahwa belajar sebagai sebuah proses di mana pelajar aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Satu, teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengetahuan. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif sebagai protes teori perilaku sebelumnya. Model ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofis pembelajaran konstekstual, yakni bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan dan memberikan makna melalui pengalaman nyata. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu
mengaplikasikannya dalam sebuah situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep yang mereka pelajari. Kita lanjut lagi di submateri kelima, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, peserta didik dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan untuk proses lebih lanjut di antara sekian banyak stimuli yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah-masalah yang diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan yang sangat tak kalah penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu dan berfokus pada tujuan tersebut. Ada atau tidaknya motivasi dalam diri peserta didik dapat diamati dari observasi tingkah lakunya, bagaimana mereka menerima pembelajaran dan sebagainya. Apabila peserta didik mempunyai motivasi, maka akan terjadi yaitu bagian A, bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. Bagian B, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Nah, yang kedua, keaktifan. John Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif harus datang dari dirinya sendiri. Guru hanya sebagai pembimbing dan pengarah. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa yang mengelola informasi yang kita terima, tidak hanya menyimpan saja tanpa mengadakan transformasi. Menurut teori ini, anak memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dalam belajar, siswa harus menampakkan keaktifan. Keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan dan sebagainya. Kegiatan psikis misalnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan suatu konsep dengan yang lain, dan menyimpulkan hasil. Yang ketiga, keterlibatan langsung ataukah pengalaman. Secara teori Aristoteles yang dikatakan adalah empiris. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami dan tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Dalam belajar efektif adalah melalui pengalaman langsung. Siswa tidak hanya mengamati, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasil dari pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Dalam konteks ini, siswa belajar sambil bekerja, karena dengan bekerja mereka memperoleh pengetahuan yang saya katakan tadi adalah empiris, pemahaman, pengalaman, serta dapat mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat. Pembelajaran itu akan lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan mengetahui atau sekedar teori semata dari informasi yang disampaikan oleh guru.
Modus pengalaman belajar terbagi beberapa persen. Misalkan bagian A 10% dari apa yang kita baca, bagian B 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Jadi kesesuaian antara apa yang dikatakan dan perbuatan. Hal ini ada kaitannya dengan pendapat seorang filosof Cina, Confucius, bahwa apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, dan apa yang saya lakukan saya paham. Dari kata-kata bijak ini dapat mengetahui betapa pentingnya keterlibatan langsung dalam pembelajaran. Yang keempat adalah pengulangan. Dalam proses belajar, semakin sering materi pelajaran diulangi, maka semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Seperti ketika membaca buku, maka perlu pendiskusian selanjutnya agar bagaimana apa yang kita baca mampu terus tersimpan dalam pikiran. Yang kedua, mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah dilupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Tantangan. Menurut teori ini, belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan, agar pada diri anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik. Maka bahan pelajaran harus menantang. Tantangan yang dihadapi membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Bahan pelajaran yang baru, yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan, membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Nah, di sini yang saya maksud tantangan adalah bagaimana proses pembelajaran itu menantang dan juga menyenangkan. Balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasilnya baik, akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Namun dorongan belajar itu tidak saja dari penguatan dan yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan, atau adanya penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. Perbedaan individual. Yang ketujuh, perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya perbedaan individual perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasik kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan menilai siswa sebagai individual dengan kemampuan rata-rata kebiasaan yang kurang lebih sama. Demikian pula dengan pengetahuannya. Nah, di sini saya maksud sangat penting bagaimana kita mampu membedakan bagi setiap kemampuan individual setiap siswa, agar bagaimana kita mampu menerapkan metode-metode pembelajaran yang efektif. Nah, selanjutnya masuk di sub materi ke-6, yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antara dua orang atau lebih. Sedangkan dalam artian yang lebih luas memiliki definisi yang antara lain adalah belajar bersama yang melibatkan antara 4 sampai 5 orang yang bekerja bersama menuju kelompok kerja di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tak akan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama antara kelompok. Dengan kata lain, anggota kelompok saling tergantung secara positif. Pembelajaran kooperatif mengandung arti keterlibatan secara proaktif antara kelompok yang melibatkan pada proses kognisi, afeksi, dan konasi. Nah, ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Bila mana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda, serta mereka berkebutuhan khusus. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. Tujuan pembelajaran
kooperatif yang pertama adalah hasil belajar akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Nah, C, prinsip pembelajaran kooperatif. Terdapat 4 prinsip dasar pembelajaran kooperatif seperti yang dijelaskan di bawah ini. Wina Senjaya 2008. Prinsip ketergantungan positif. Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, interaksi atau tatap muka antar anggota kelompok. Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi dan saling membelajarkan. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota dan mengisi kekurangan masing-masing anggota. Partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih peserta didik untuk mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembelajaran, guru perlu membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi. Bagian D, prosedur strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas dan penghargaan. Yang kedua, komposisi kelompok. Yang ketiga, kerjasama yang efektif. Yang keempat, perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, periode percobaan dan umpan balik, bantuan dari guru kepada peserta didik. Yang ketujuh, melakukan evaluasi. Baiklah, di submateri terakhir, yaitu di submateri ketujuh, konsep pembelajaran berbasis kontekstual atau CPL. Konsep pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual dalam konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Poin B, karakteristik pembelajaran kontekstual. Melakukan hubungan yang bermakna, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, yang belajar yang diatur sendiri, bekerja sama atau kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif, mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik, mencapai standar yang tinggi. Bagian C, fokus pembelajaran kontekstual. Belajar berbasis masalah atau problem based learning. Yang pertama, yang kedua, pengajaran autentik. Yang ketiga, belajar berbasis inquiry. Yang keempat, belajar berbasis proyek atau tugas. Belajar berbasis kerja. Belajar berbasis jasa layanan. Belajar kooperatif. Bagian D, komponen pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian nyata. Itulah tadi 7 submateri yang saya paparkan dalam video kali ini. Untuk pemenuhan tugas final mata kuliah belajar dan pembelajaran, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya yang maha sempurna hanya datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya yang tak luput dari salah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.